Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau ngejelasin tentang pandangan bayi tabung dalam pandangan Islam. Jadi bayi tabung itu adalah kayak perlakuan dari pasangan suami istri yang sel sperma sama yang ingin berhubungan intim, iya, sel sperma sel telurnya bertemu terus menggunakan bantuan manusia. Iya, menggunakan bantuan manusia dan di inkubator. Oke. Nah, saya mau nanya nih Pak, sebenarnya alternatif bayi tabung ini dalam pandangan Islam tuh boleh nggak sih Pak? Jadi, apakah diharapkan atau Diperbolehkan gitu? Yang pertama terkait bayi tabung dalam konsep Islam. Ketika kita ingin menentukan hukum dalam Islam, maka kita harus tahu hal itu dulu, rinciannya seperti apa, sehingga nanti akan muncul sebab. Nah, ketika muncul sebab, maka sebab itulah yang akan dijadikan landasan untuk meneliti hukum, diperbolehkannya atau tidak. Maka ketika dalam proses bayi tabung, ini adalah penyatuan ovum dan sperma di luar daripada manusia itu sendiri, sehingga kemudian setelah jadi embrio baru dimasukkan kepada manusia itu sendiri. Maka ketika ini terjadi, itu tidak harus suami istri pun bisa melaksanakan bayi tabung. Tapi apakah itu jadi haram? Konsepnya nih, jadi kalau misalkan tapi itu konsepnya berlaku untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Karena bagaimanapun laki-laki sifatnya membuahi, sedangkan perempuan yang dibuahi. Laki-laki sifatnya melamar ya. Melamar. Perempuan sifatnya yang dilamar. Oke. Jadi konsepnya ketika kita melakukan konsep bayi tabung pun qadarullahnya bahwasanya perempuan itu akan tetap jadi yang dibuahi. Dalam arti apa? Si perempuan tetap akan jadi kondisi yang mengandung. Laki-laki bukan sesuatu yang mengandung. Kan tetapi nanti ketika kandungan itu sudah dikandung oleh perempuan, maka akan timbul permasalahan. Apa tuh, anak turunan ini akan jatuh kemana? Oh, gitu. Tapi Karena secara ketika ini kita dalam Islam itu nanti akan ada nasab dan perwalian. Oh, iya. Kacau. Itu timbul permasalahan. Jadi ketika dalam bayi tabung ini tetap ada poin plus, tetap ada permasalahan yang timbul di dalamnya. Gitu. Yang pertama, bayi tabung ini tidak bisa menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang memang dalam kondisi biologis sudah memiliki kendala duanya untuk tidak memiliki anak. Contoh, si istri mandul, si suami mandul, maka dua-duanya ini pasti nggak bisa punya anak, mau bayi tabung mau gimana pun. Oh iya, kalau Gitu. misalnya dua-duanya sama impoten Dua-duanya, bisa juga. itu sama nggak bisa. Ya mau bagaimana dibuahi, orang ada kendala dalam segi biologis. Kecuali salah satu. Contoh misalkan si istri yang mandul. Istri yang tidak bisa mengandung, si suami. Nah, maka solusinya adalah harus ada bayi tabung lewat orang lain gitu. Nah, konsep ketika bertemu orang lainnya ini dalam Islam tidak diperbolehkan kalau itu statusnya bukan istri. Gitu. Tidak boleh kalau statusnya bukan istri. Gitu. Itu jadi permasalahannya. Nah, maka yang bisa menjadi solusi ya ketika itu terjadi ya tetap harus mengikuti syariat Islam. Artinya kalau memang poligami ya tetap poligami. Tapi nggak akan bisa yang konsepnya poliandri. Itu nggak tahu ya, balik lagi hukumnya itu akan jadi seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan si suaminya yang mandul kemudian bayi tabung, berarti si istri ini dibuahi oleh orang lain yang bukan pasangannya. Ya ini nggak bisa gitu. Yang bukan pasangannya ini nggak bisa dalam konsep Islam, nggak bisa karena poligami hanya ada di laki bukan di perempuan. Gitu. Bisa jadi konsep seperti itu, tapi nanti jatuhnya tetap harus ada perceraian mungkin ya. Ini baru perspektif yang Bapak tangkap gitu terkait dari proses bayi tabung itu sendiri. Akan tetapi untuk penasaban daripada perwalian itu sendiri itu jatuh ketika memang contoh misalkan ada orang yang melaksanakan bayi tabung dia belum nikah, melakukan bayi tabung. Tapi ketika sudah hamil ternyata dia menikah. Oh iya. Udah hamil dia menikah. Menikah. Misalkan di kandungan
si bayi baru usia 2 bulan dia menikah, Ah, ya kan? Berarti kan yang tadi membuahi si si perempuan itu bukan si bukan si laki-laki. laki-lakinya. Nah, tapi itu nasabnya masih bisa disambungkan kepada si laki-laki. Jika Dengan pernikahan dihitung 6 bulan ke bawah. oh, Jadi dalam karena proses tadi masih lahir, 2 bulan berarti bisa. Bisa nasabnya. Tapi kalau misalkan ini nggak bisa. Kalau sudah lebih dari 6 Tuh. bulan nggak Jadi bisa. kalau pribadi sebetulnya pribadi belum terlalu paham tentang konsep ini karena nanti ada beberapa kendala. Di antaranya nih ini jadi titik besar kamu ya. Karena ada beberapa kendala. Yang pertama adalah proses penasaban. Kalau memang itu terjadi bukan pada suami dan istri. Itu proses penasabannya. Silsilahnya akan nyambung kemana. Tapi kalau misalkan datangnya bukan dari suami dan istri, untuk saat ini jawabannya tidak sah. Artinya tetap hukumnya haram. Kalau bayi tabung yang dilakukan bukan dari suami dan Istri. gitu. Apakah itu perbuatan yang masuknya zina? Wallahu alam. Gitu. Belum tentu juga ya. Kalau ini Pak, secara DNA-nya, Atau enggak? DNA-nya dia Kalau 100%. DNA kan nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Kalau DNA kan nggak bisa dirubah ya. Iya ya. Tetap. Nah, tetap jadi itu aja karena kalau misalnya si cowoknya DNA-nya itu begitu gitu. Gitu. Jadi dalam konsep bayi tabung ini alangkah baiknya ya dilakukan ya tadi misalkan si istri rentan untuk hamil atau kalau misalkan kandungannya lemah sehingga Misalnya hamil. alternatifnya Bayi tabung. Bayi tabung. itu bisa artinya diperbolehkan dengan syarat Kalau kayak lahirnya tidak kuat gitu. Bapak nggak tahu lah kondisi bayi tabung itu karena apa gitu. Kayak kamu orang melakukan bayi tabung biasanya karena apa? Karena terpaksa. Nah, biasanya Terpaksa sih karena nggak punya ya bertahun-tahun nggak ada anak. bertahun-tahun nggak bisa, terus si ceweknya mungkin Pengen lahirnya lemah atau apa tuh? atau Tapi rata-rata nggak bisa. Beda kalau hamil nih takutnya ada suatu kondisi ya. suatu kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Tuh. Segitu sih. Iya, itu bisa kan. Artinya kalau kondisi seperti itu kan tetap masih bisa jadi alternatif. Tuh. Karena bisa dilakukan oleh suami istri. Nah. Tapi ketika kondisinya tadi apa? Bukan sama. Ada kendala biologis gitu kayak kan tadi kita sebut mandul itu. Nah, Itu kan ya nggak bisa dibuahi tetap kan. Betul. Tetap nggak bisa dibuahi. Gitu. Jadi ya intinya diperbolehkan ketika memang itu untuk memenuhi koridor dan syarat. Syaratnya yang paling penting adalah keduanya merupakan Suami dan istri. sehingga pernasaban si anak nanti hukumnya jelas. Jelas. Dinnya Betul. Suaminya. Jadi, Yang penting harus ditinjau jelas. lagi ketika mungkin nanti muncul masalah lagi ditinjau dari kenapa bayi tabung itu dilakukan oleh dia. Itu alasannya kudu dilihat. Islam akan melihat daripada alasan proses bayi tabung itu sendiri Nah, dan siapa pelakunya. Itu akan dilihat oleh Islam. Ketika pelakunya bukan suami istri, itu akan jadi haram. Akan jadi haram. atau ketika Astagfirullah. alasannya itu yang tidak jelas, itu tidak bisa mengurangi kehalalan daripada si bayi tabung itu sendiri. Oke. Terima kasih Pak Fakih atas informasinya untuk proyek saya. Terima kasih. Yuk. Matiin dong. Lanjut.